Ya, baik. Pertemuan yang ke-12 saya singgung dulu yang pertemuan yang terlambat sebelumnya. Jadi pertemuan ini kita akan membahas mengenai aplikasi untuk FTP, remote server ya sebenarnya ya. Dan aplikasi untuk meremote database. Nah, di sini sudah saya sediakan petunjuk linknya dan software aplikasinya gitu. Nah, ini nanti teman-teman coba praktekkan ya, teman-teman coba praktekkan di mana susunan petunjuk konfigurasinya sudah saya sampaikan di sini, dan ini akan saya demokan sedikit untuk memperjelas materi ini. Ya, oke. Saya coba buka dulu aplikasinya, ada di Google Drive teman-teman ya, ada di sini. Yang pertama yang perlu saya jelaskan ada berapa ini? 4 aplikasi ya sebenarnya ya. Satu, untuk aplikasi SIM-RS itu nanti adalah aplikasi yang digunakan teman-teman untuk membuat aplikasi SIM-RS. Jadi teman-teman nanti akan punya project sistem informasi rumah sakit yang memang benar-benar nanti bisa teman-teman gunakan untuk pendaftaran pasien, menambah data pasien, menambah data dokter, dan seterusnya sesuai dengan project yang nanti akan saya selesaikan sampai pertemuan ke-14. Kemudian, nah, untuk mendukung pembuatan aplikasi SIM-RS ini, teman-teman memerlukan aplikasi. Yang pertama adalah Navicat Premium, Navicat ya. Navicat di sini nanti teman-teman gunakan sebagai remote database, karena ini servernya ada di saya. Saya sudah membuatkan satu database, di mana satu database itu nanti kita gunakan bersama-sama. Teman-teman bisa remote dari rumah, tidak perlu install XAMPP. Jadi nanti aplikasinya langsung online ya gitu ya. Jadi saya bisa melihat project Anda berhasil atau tidaknya dari URL yang nanti ada di petunjuk. Kemudian yang kedua adalah Subline. Ini nanti untuk edit kalau seandainya teman-teman perlu untuk editor seperti algoritma ya, editor aplikasinya kalau itu dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah Total Commander. Ini aplikasi FTP, File Transfer Protocol. Jadi untuk transfer file dari komputer kita ke server untuk upload lah gitu ya. Jadi untuk upload saya menyediakannya menggunakan FTP ya. Dalam hal ini saya menggunakan aplikasi Total Commander. Ini teman-teman bisa download ya. Misalnya ini saya download dulu. Paling tidak memang 4 aplikasi ini di-download semuanya ya. Ini bisa kita blok semua aplikasi ini. Kemudian teman-teman download. Ini salah satu contoh misalnya. Oh ya, sebelum di-download sebaiknya teman-teman menyiapkan folder destinasi di folder download atau bagaimana. Di sini mungkin kita kasih nama project database misalnya begitu ya. Biar nanti tujuannya nanti biar saat download kita nanti tidak kehilangan jejak ada di mana. Nah, misalnya ini sudah ke-download satu. Ini tinggal kita tarik aja ke sini. Ya, ini project database. Kemudian Navicatnya juga saya download. Mohon maaf sebentar. Ya, ini kita simpan juga. Kita download, kita simpan. Kemudian SIM-RS-nya juga kita download. Kita download, kita simpan. Ya, baik, saya lanjutkan. Jadi ini sudah kita download, proses download sudah berjalan ya. Oke. Ini sambil berjalan nanti setelah selesai kita akan menggunakan Navicat ya. Navicat. Saya kebetulan
sudah punya ya di komputer. Saya coba lakukan instalasi ini teman-teman. Ya, oke, sebentar. Ya, baik teman-teman. Jadi ini proses download sudah selesai, sudah ada berapa file ini? 1, 2, 3 ya. Yang kurang adalah subline. Oke, subline kayaknya tidak begitu dibutuhkan. Ini saya pindah dulu ke project database. Oke, perhatikan di sini. Jadi kita punya 3 file zip ya. Yang sebelumnya mestinya 4, yang belum kita download adalah subline. Ya, subline. Tapi sepertinya subline belum kita butuhkan ya nanti ya. Ini saya perlihatkan dulu satu persatu. Yang pertama, tugas kita adalah menginstall aplikasi Navicat. Ini kita ekstrak here dulu. Ada folder Navicat, kita install di laptop kita. Kita install dulu. Oke, kita pilih yes. Kita next. Next. Nah, sampai selesai proses instalasinya. Oke, finish. Setelah Navicat sudah berhasil kita install, kemudian kita coba panggil ya, Navicat. Tadi sepertinya ada di paling atas. Saya lihatkan dulu di start, ada di sini Navicat Premium. Oke. Nah, karena ini ada proses registrasi, artinya kalau nggak diregistrasi nanti aplikasi akan hanya bisa digunakan selama 30 hari. Maka kita klik key ya. Klik file key yang sudah saya sediakan, kemudian bisa dimasukkan dengan klik registration. Nah, dimasukkan di bagian sini ya. Oke, kita buka key-nya. Nah, ini kita bisa langsung ketik aja NAVDPM QC 4 KRE CV 4Z. Untuk name dan organization tidak perlu. Oke, sudah masuk seperti ini ya. Jadi ini adalah konsol, bagian konsol di mana teman-teman nanti akan bisa meremote database di server yang sudah saya sediakan. Nah, ini kita selesaikan dulu untuk proses koneksi dulu ya. Jadi oke, kita selesaikan dari proses koneksi. Kita lihat ke petunjuknya. Petunjuk untuk konfigurasi database adalah memasukkan IP yang sudah saya sediakan di sini menggunakan aplikasi Navicat. Kita masukkan dengan klik menu connect. Ya, kita akan membuat koneksi ke database dengan klik menu connection MySQL. Jadi klik menu connection MySQL. Kita kasih nama koneksinya apa? Misalnya kuliah database, koneksi kuliah database. Rootnya apa? IP addressnya kita masukkan di sini. Ini IP public. Kemudian kita copy lagi username-nya. Sorry, ini maksudnya username database ya. Saya buat user database-nya sama semuanya. Ini root, database-nya root. Nah, seperti ini. Username-nya database kuliah database DB ya. Password-nya kuliah DB. Kalau sudah kita tes koneksi. Oke, sukses. Berarti kalau sukses berarti kita bisa melihat tabel-tabel yang sudah tersedia di sini. Nah, nanti teman-teman membuat tabelnya adalah menggunakan prefix name ya, menggunakan prefix name. Bagaimana cara membuat tabel baru? Tinggal diklik di sini. Di bagian new tabel, ini ada new tabel, kita klik. Misalnya akan membuat tabel pasien seperti project yang sebelumnya, itu tinggal teman-teman buat new tabel, kemudian struktur datanya apa? Misalnya ID pasien. Gitu ya.
tipenya apa, integer, lengthnya berapa, 8 dan seterusnya ya. Jadi saya tidak mengajarkan menggunakan bahasa DDL ya, langsung menggunakan aplikasi interface Navigat saja. Kemudian bisa dibuat untuk field berikutnya ya, insert field lagi, ya, tambah field di sini, tambah field, klik add field, klik add field. Misalnya nomor RM, tipenya varchar, misalnya 8. Oke, add field lagi siapa, nama pasien dan seterusnya ya, begitu ya. Nah, sesuai dengan struktur yang teman-teman buat. Misalnya ini 50 dan seterusnya. Kalau sudah selesai, struktur data ini sudah dibuat dengan selesai ya, sudah selesai. Ini tadi lengthnya 8, 50. Kalau sudah selesai tinggal disimpan dengan cara klik save ya. Nah, perhatikan di sini nama tabel, karena nanti teman-teman pasti juga satu kelas akan membuat nama tabel dengan nama pasien, maka biar berbeda teman-teman harus pakai NIM ya, harus ada prefixnya atau awalannya NIM. Misalnya NIM-nya adalah 20 0 misalnya ya, begitu. A 1 2 3 4. Nah, seperti ini. Harus ada prefixnya. Jangan lupa dikasih underscore. Biar ada prefix. Kemudian kasih nama tabel pasien atau master pasien, MS pasien. Ini untuk penamaan tabel. Kita klik OK. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa melihat di sini hasilnya. Di sini ada tabel pasien. Oke, sudah terbentuk tabel pasien. Nah, tabel pasien inilah nanti yang akan kita gunakan di aplikasi SIMRS. Kalau mau memperbaiki lagi, teman-teman bisa klik desain ya, desain. Ini kalau akan memberikan auto increment ya, auto increment itu setiap tabel wajib ada auto increment karena nanti untuk pemberian nomor urut record ya. Ini tinggal dicontreng saja kemudian di save lagi. Oh ya, jangan lupa primary key-nya juga ditentukan. Dari data-data ini yang primary yang mana? Misalnya yang primary adalah ID pasien. Kemudian auto increment kita simpan lagi. Oke, berhasil ya. Nah, ini contoh ini seperti ini. Contoh struktur data untuk pasien sudah oke. Saya menuliskan di bagian nanti di pertemuan berikutnya, itu saya meminta Anda ya, atau mestinya pertemuan hari ini ya, mestinya teman-teman membuat aplikasi, menyediakan master tabel yang ini di pertemuan tanggal 6 Oktober itu adalah membuat struktur tabel master. Nah, teman-teman wajib membuat tabel master. Misalnya tabel cara bayar pasien, tabel masuk, tabel keluar. Nah, yang kita buat tadi adalah tabel pasien, belum yang lainnya. Jadi nanti teman-teman harus menyiapkan 6 project ini, 6 tabel ini ke database kuliah DB. Ke database kuliah DB menggunakan Navigat. Oke, kembali ke sini. Jadi ini koneksi sudah oke dan seterusnya nanti kita tinggal lanjutkan project-project berikutnya untuk tabel-tabel yang lain. Sekarang saya masuk ke Total Commander untuk aplikasi FTP. Kita buka lagi ke Windows Explorer-nya. Ini Windows Explorer, kita akan install aplikasi Total Commander. Ini kita klik kanan ya teman-teman ya. Saya pilih yang Extract to Total Commander. Oke, seperti ini. Ini ada Total Commander, kita install ya teman-teman. Kita install, klik. Nah, yang ini kita klik yes, next, yes, next saja. Jadi nanti perhatikan di sini akan ada di drive C ya Total Commander-nya. Kita yes, next, yes, next terus ya pokoknya. Oke, kalau sudah sukses berarti
target berikutnya atau langkah berikutnya adalah copy ini ya, wincmd.key. Jadi ini sama file registrasi yang harus kita kopikan ke hasil instalasi tadi, tujuannya agar aplikasi ini bisa berjalan tanpa expired. Kita buka drive C, kemudian tadi ada total commander di sini. Ada total commander, destinasi hasil file instalasinya, kita replace atau paste. Kalau nanti kalau nggak ada replace berarti sudah pernah digunakan ya. Kalau sudah, kita jalankan total commandernya. Nah, teman-teman tugasnya adalah mengkoneksikan komputer Anda ke server. Di mana caranya? Caranya adalah di bagian konfigurasi FTP di sini ya. Konfigurasi FTP. Ini kita copy alamat hostnya, kita copy dulu, kita siapkan. Caranya adalah kita klik FTP, ada menu FTP Connect ya, ada menu FTP Connect di bagian icon-icon ini, FTP Connect. Kemudian kita buat koneksi baru, New Connection, ini ya, tombol New Connection kita klik. Ya, saya ulangi, kita buat bukan New Connection, New URL aja ya, New URL yang paling mudah, New URL. New URL, oke, kita masukkan di sini. URL-nya apa teman-teman? URL-nya adalah IP ini 139.99.30.20, ini IP public. Kemudian untuk Anymos connection ini kita buang, kita oke. Nah, kemudian kita masukkan title FTP-nya apa ini? Title FTP-nya adalah FTP kuliah database gitu aja lah. Ini nama FTP ya, atau nama koneksi ya, nama koneksi atau koneksi server gitu aja lah. Koneksi server boleh, koneksi server kuliah DB boleh, sembarang karena ini hanya title. Oke, kalau sudah kita konekkan. Kalau sudah punya seperti ini, kita konekkan, connect. Kita diminta untuk memasukkan username dan password yang sudah disediakan di sini. Jadi kita copy kuliah DB, user FTP-nya, kita paste, oke. Passwordnya apa? Sama ya, paste, oke. Oke. Nah, ini berarti kita kalau muncul seperti ini, kita klik low access. Berarti kalau seperti ini berarti kita sudah masuk ke server rootnya ya, root server di sini. Nah, tugas teman-teman adalah lagi-lagi membuat folder baru ya, membuat folder baru sebagai halaman akses rootnya. Misalnya di sini saya kasih NIM 12.0A012.345 tadi ya. Oke, 12345. Saya oke. Nah, sudah berhasil ya. Sehingga nanti teman-teman akan memiliki alamat di Mozilla. Ini saya bukakan Mozilla dengan alamatnya mungkin belum saya tulis di sini ya teman-teman ya. Oh ya, ini ada. Alamatnya ada di sini. Kuliah database /mhk.ac.id/ belakangnya adalah NIM. Ya, belakangnya adalah NIM. Ini saya copy dulu aja. Saya copy ke sini. Kemudian NIM-nya diikuti NIM yang tadi kita buat. Kalau salah ya nanti nggak bisa ngakses ya. Kita harus pastikan ini benar. Ini, nah, pastikan di sini benar. Ya, ini kita copy aja biar presisi. Nah, kita klik oke. Forbidden. Kalau forbidden berarti kemungkinan di sini nanti file siap untuk kita upload. Nah, gitu. Yang sudah berhasil nanti seperti ini, teman-teman. Nah, ini yang sudah berhasil nanti mengarah ke sini. Bentar. Oke. Oh ya, ini ngarahnya beda ya tadi ya. Kayaknya filenya ada yang bermasalah. Oke, intinya ini sudah berhasil. Kita tinggal upload file-file kita. Sekarang kita upload lagi yang tahap berikutnya. Jadi URL-nya udah berjalan. Langkah berikutnya adalah mengupload file SIM-RS yang di sini ya. Kita klik kanan, extract to, kita ekstrak dulu ya. Kita ekstrak, oke.
Ya, oke. Kita cek dulu. Ini file-file yang nanti akan kita upload. Kalau di Windows Explorer seperti ini. Kita pastikan dulu konfigurasinya. Tadi sepertinya ada konfigurasi yang salah gitu ya, sehingga nanti bisa menyebabkan tidak connect ya. Salah huruf saja tidak connect ini nanti. Saya pastikan dulu. Oke, di sini udah oke. Sudah oke, ini udah nggak ada masalah. Berarti kita tinggal upload ya. Nah, proses uploadnya adalah teman-teman harus klik NIM-nya ini diklik, kemudian di bagian sebelah kanan ini adalah destinasi untuk ke komputer kita. Tadi kita punya user, Rahmadi, download apa tadi? Project database. Nah, oke, project database, kemudian aplikasi SIM-RS inilah yang akan kita upload. Nah, mungkin teman-teman halaman ini tidak begitu familiar. Sebenarnya untuk halaman FTP itu kita bisa menggunakan Windows Explorer ya. Nah, ini kita copy. Caranya copy tinggal diseret aja begini, seret. Oke. Jadi ini proses upload kemana? Ke server. Ya, proses upload ke server dengan NIM 12345. Kalau teman-teman mau menggunakan Windows menggunakan FTP melalui Windows Explorer itu juga bisa ya. Ini kita klik aja di mana ini network, kemudian kita klik turn on. Ya, ini sebentar. Kita klik network turn on boleh lah. Atau kalau enggak biasanya langsung klik kanan ya kita ya. Klik kanan map drive. Biasanya kita menggunakan map drive. Nah, klik kanan map drive di sini. Kita akan koneksikan ke sebuah, kalau ini cara lain ya, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri sebenarnya. Saya mencontohkan yang paling mudah ya menggunakan ini menggunakan Total Commander gitu ya. Atau sebenarnya ada aplikasi namanya FileZilla, FTP, FileZilla ya. Khusus untuk upload. Tapi saya senang menggunakan Total Commander ini karena kanan kiri itu kita bisa membuka ya, copy ke kanan ke kiri gitu, drive C ke drive D, dan seterusnya itu tinggal kita seret-seret saja ya. Ini menggunakan Total Commander. Oke, sambil menunggu proses upload ini selesai, saya tunjukkan dulu ya teman-teman. Saya cek dulu file-file tadi yang sudah saya upload, sudah saya contohkan dengan hasil terakhir yang akan kita harapkan pada pertemuan hari ini. Saya lanjutkan. Setelah teman-teman nanti selesai upload ya, proses upload ini sudah selesai, kemudian teman-teman mengakses URL ya, dengan nama kuliah database kuliahdb.stikesmhk.ac.id/nim-nya berapa sesuai folder yang tadi dibuat untuk diuploadkan file-file tadi. Tinggal kita enter, kemudian kita diminta untuk memasukkan konfigurasi database-nya seperti yang ada di petunjuk ini ya. Tinggal kita masukkan usernya, ini usernya database-nya. User database-nya adalah nama database-nya adalah DB kuliah database, kuliah DB. Username-nya kuliah DB dan password-nya kuliah DB. Oke, seperti itu. Nah, kita tinggal klik install. Kita tinggal klik install pada halaman URL kita masing-masing. Kita klik install. Ada login di sini, diingat-ingat. Loginnya admin, passwordnya admin. Kita login. Klik di sini. Nah, ini halaman loginnya. Jadi teman-teman kalau mau login, tinggal sebenarnya ya sama saja sih. Klik NIM-nya. Oh, kok mengarahnya ke sini ya? Tadi mestinya RS ini NIM kita ya. Oke, nanti kalau ada yang salah, berarti NIM ini nanti kita klik seperti ini. RS-nya kita ganti. Tadi saya coba masuk dengan nama NIM, direct-nya salah ya. Nah, ini direct-nya kan salah. Ini yang RS tolong diganti NIM. Oke, sudah masuk ke sini, kita masuk admin dan passwordnya admin. Oke. Nah, ini ada ya kekeliruan ternyata kan.
Jadi kekeliruan kita itu adalah di bagian oke, nanti saya perbaiki lagi. Sepertinya URL-nya ini tadi salah ya, sehingga menyebabkan tampilannya apa? Tampilannya ini mestinya hilang ini RS ini di file konfigurasi. Jadi nanti kalau teman-teman ada kekeliruan seperti ini, teman-teman harus mengedit file konfigurasi dengan cara bagaimana? Dengan cara di-download dulu. Ya, nanti saya tunjukkan. Jadi file konfigurasi ini yang menyebabkan tampilannya tidak jelas seperti ini. Nah, ini penyebab karena konfigurasi saya masih ada yang kelewat gitu ya. Kalau sudah kita reload, tampilannya nanti akan bagus. Kita oke. Kita coba login lagi ke depan. Oh, ini sepertinya change-nya Mozilla biasanya nemplek seperti ini sudah langsung nggak bisa reload. Coba saya masuk di browser yang lain, apakah ada masalah? Ya, ternyata ada masalah. Tadi sudah saya coba ini. Bentar. Jadi ini bermasalah di file konfigurasinya ya. Konfigurasinya, oh iya, di sini mestinya nim kita ya, nim. Kemudian di sini rootnya adalah nim. Oke. Jadi kita perlu mengkonfigurasi file config.php yang ada di folder admina ya, admina inc. Nanti saya kasih petunjuk lagi, config dengan mengubah di bagian nim directory main dan directory main ya, dengan menambahkan file atau folder nim ya. Oke, sekarang coba saya panggil lagi. Semoga sudah mulus tampilannya. Ini juga saya panggil di sini dengan nama nim. Oke ya, tampilan udah mulus. Saya masuk admin dan passwordnya admin. Oke, tampilan sudah sangat mulus sekali, sudah sangat bagus. Jadi kesalahan tadi, kekurangan tadi, teman-teman harus ada proses konfigurasi. Proses konfigurasi file config yang sebenarnya awalnya sudah saya setting ya. Coba nanti saya cek lagi settingannya. Awalnya sih foldernya RS ya, tapi kemungkinan memang teman-teman harus proses ini ya, proses konfigurasi. Nah, nanti di pertemuan hari ini sampai pertemuan ke-13 itu teman-teman harus membuat modul ya. Seperti tadi saya sudah membuat modul aplikasi master. Jadi setelah ini pertemuan hari ini sudah sampai pada tampilan ini. Kalau sudah sampai pada tampilan ini, jadi ada proses instalasi aplikasi SIM-RS ini berarti udah berhasil. Ya, tampilannya sudah sampai di sini saja. Ya, sudah sampai sini saja. Udah berhasil. Ini dianggap sudah berhasil di pertemuan ke-12. Pertemuan 13-nya apa? Pertemuan 13 adalah membuat project ini, struktur data ini. Ya, pertemuan 13 membuat project ini. Tabel-tabel ini teman-teman buat, kemudian setelah itu membuat modul registrasi membuat modul-modul yang ada di sini, 6 tabel ini. Misalnya membuat modul pasien dan seterusnya. Dan ini saya akan contohkan. Setelah kita login di sini tadi ya, kita membuat page, klik tambah. Kita membuat main modul dulu. Main modulnya misalnya master RS, master rumah sakit. Ini kita kasih main, kita klik nomor 1, kita simpan. Jadi kita punya main modul. Nah, di sini ya. Main modulnya ada di sini. Kalau ingin misalnya, saya hapus dulu. Kalau ingin misalnya teman-teman ingin ada tulisan di main modulnya icon master, ini bisa dipilih. Misalnya saya ingin pakai yang mana ya, master itu untuk data
Saya pakai ini misalnya. Flag apa ya? Ini aja lah, nggak apa-apa, certified, nggak apa-apa. Nah, ini saya tambahkan master apa tadi? Master RS. Ikonnya saya tampilkan ini. Jadi nanti ada tampilan di bagian kiri modul. Saya kasih angka 1, nomor urut modul nomor 1 yang kita buat. Nah, di sini ada bintang ya ini ya. Agak mirip ya sebenarnya. Kalau agak mirip, agak tricky begini, kita ganti yang lain aja lah. Oke, kita kasih atau kita ganti master dengan model jempol aja, nggak apa-apa. Oke, kita edit kan, ini certified-nya kita ganti, simpan. Nah, oke, ada gambar jempol, nggak apa-apa. Kemudian kita tambah lagi modul untuk pasien. Jadi data pasien. Data pasien, misalnya data pasien, jangan lupa teman-teman membuat prefix ini, membuat prefixnya dengan diberikan NIM ya, NIM underscore data pasien. Pastikan harus ada itu mestinya membuat seperti itu. Termasuk modulnya ini juga mestinya kasih prefix, karena kemungkinan ini nanti akan satu database dipakai rame-rame, itu kemungkinan nanti akan campur semuanya. Ya, oke, saya kasih di sini bagian pix, kemudian di sini di bawahnya. Jadi NIM data pasien itu ada di bawahnya master pasien. Saya kasih nomor urut 1, metodenya saya pilih database manual. Kemudian di sini tadi saya pilih apa? Pasien ya, yang tadi barusan kita buat di Navikat. Di Navikat tadi ini ya, 20A1234. Ini kita pilih 20. Kok belum ada? Nah, ini berarti tadi database kita terhapus apa ya? Oh iya, does not exist. Oke, does not exist. Berarti kemungkinan ini teman-teman harus membuat semuanya dulu ini. Iya, oke. Jadi database ini sudah nggak ada karena tadi kita proses instalasi tadi menghapus tabel pasien. Jadi ini berbahaya untuk satu database, itu mestinya memang untuk satu mahasiswa ya. Jadi kalau saya harus menyediakan satu database untuk mahasiswa agak kerepotan. Tadi saya buatnya satu database untuk bersama-sama. Tinggal kita membuat tabel-tabel ini. Ya, oke, kita buat sebentar saja. Misalnya new tabel. Kita buat ID pasien. Oke. Kemudian kita pilih primary key, tipenya adalah integer, primary 5 primary key, dan ini auto increment. Kemudian kita tambahkan field berikutnya adalah nomor RM. Nah, oke, nomor RM ini varchar. Kita isikan berapa? 10 misalnya ya. Kemudian kita tambah lagi nama pasien. Oke, kita varchar, kita masukkan 50. Kemudian kita tambah lagi agama atau jenis kelamin dulu. Jenis kelamin. Jenis kelamin kita isikan 1 aja ya. Oke, 1. Untuk berikutnya kita tambahkan 1 lagi aja. Agama varchar. Ini kita kasih 15. Terakhir misalnya pekerjaan. Oke, kita isikan varchar juga, tipenya varchar 25. Oke, kalau sudah kita simpan. Kita kasih NIM 20A. Tadi NIM-nya berapa? NIM ya tadi ya. 20 atau kita kasih nama, kan saya menggunakan foldernya NIM. NIM MS pasien. Oke, sudah tersimpan. Oke ya, udah berhasil. Sekarang saya masuk ke bagian sini. Ini saya ulang.
Oke, seperti ini. Kemudian kita pilih Pix, kemudian kita pilih master, jadi ada di bawahnya master pasien. Kemudian kita pilih database manual, di sini kita ketik NIM. Nah, udah muncul ya. Jadi tadi teman-teman ya, nanti kita berharap semua teman-teman sudah menginstall dulu aplikasinya, baru setelah itu membuat tabel ya. Khawatirnya nanti kalau masih ada teman-teman yang menginstal aplikasi SIMRS, maka nanti tabel-tabel itu akan terhapus. Nah, sebaiknya memang teman-teman membuatnya di lokal, nanti kesininya tinggal apa? Copy paste saja di mana? Di Navigatnya. Jadi di Navigat nanti teman-teman bisa menggunakan SQL di sini, query ya, menggunakan query. New query di sini. Jadi bisa menggunakan query select bintang apa begitu ya. Jadi bahasa DDL DML-nya bisa dimasukkan di query. Mungkin tampilannya agak berbeda dengan PHP My Admin ya, karena saya tidak memberikan PHP My Admin ke Anda karena itu sangat berbahaya untuk end user ya yang tidak seharusnya menggunakan ini. Ini kita tinggal contreng saja. Agama, kalau ada select agama sepertinya ada ya. Combo agama di sini ada, kita pilih agama dan ID-nya agama. Kemudian jenis kelamin sepertinya juga sudah ada, kita pilihnya yang di sini kayak ini belajar desain formulir juga sebenarnya. Jenis kelamin itu kan dipilih, maka di sini kita pilihnya combo jenis kelamin. Jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan gitu ya. LP. Nama pasien wajib diisi, ini juga wajib diisi. Ini wajib diisi dan pekerjaan juga wajib diisi. Kalau sudah kita simpan. Nah, ini teman-teman hasilnya. Kita klik tambah pasien. Kita klik tambah pasien, mana kok nggak tambah? Oh ya, ini kenapa nggak boleh ada underscore teman-teman? Oke, saya ulangi lagi, tidak boleh di aplikasi Pix ini ada underscore, nggak boleh, tidak boleh, dilarang sekali di aplikasi. Oke, saya lupa ini tadi misalnya NIM apa data pasien ya. Pakainya spasi aja pasien. Nah, NIM pasien. Nanti dia akan membentuk sendiri, teman-teman. Ini saya pilih Pix, saya ulangi lagi dari awal tadi. Nomor urut 1 database-nya manual, di sini kita kasih 20 NIM ya. NIM database yang tadi saya buat. Saya contreng. Untuk jenis kelamin kita pilih select drop down ya. Di sini sudah saya sediakan jenis kelamin. Oke, yang value-nya saya pilih yang jenis kelamin. Ini kalau yang ini L dan ini L, ini P, kemudian yang di name itu laki-laki perempuan. Nah, nggak ada masalah ya. Select untuk agama saya pilih agama. Saya tidak menggunakan ID untuk menampilkan selectnya, tapi saya menggunakan agama. Ini juga agama gitu ya. Kemudian ini saya contreng untuk memperjelas ini isiannya agama, recordnya kayak apa teman-teman bisa buka di mana konsul Navigat. Contohnya di sini ya. Ini jenis kelamin nih, jenis kelamin ya. Jenis kelamin teman-teman bisa lihat di sini. Klik jenis kelamin nih. Isinya jenis kelamin LP, ada kolom, ada field laki-laki perempuan gitu ya. Untuk agama double klik aja nih seperti ini. Jadi kalau mau yang disimpan adalah kolom agama, maka yang dipilih di bagian ini name-nya, value-nya harus agama. Kalau ID nanti yang disimpan di pasiennya angka 123 dan itu tidak paham ya, mesti nanti butuh relasi. Jadi kalau yang disimpan angka 1 2 3 4 5 6 nanti butuh relasi data. Tapi kalau mau yang disimpan adalah langsung nama agamanya apa, maka yang diambil adalah kolom agama. Oke, seperti itu. Nah, itu kerumitan database dan kemudahan dalam belajar database ya. Oke, ini saya contreng juga di bagian list yang nanti datanya sudah tersimpan, kita simpan sekarang. Perhatikan hasilnya, jangan lihat prosesnya, namanya proses pasti butuh perjuangan, tapi hasilnya ini yang kita inginkan. Nah, ini teman-teman hasilnya. Nomor RM 0001 ya, nama pasien Rohmadi, jenis kelamin kita tinggal pilih. Ini sudah belajar
Desain formulir nggak perlu belajar programmer terlalu matang ya. Pekerjaan misalnya dosen. Simpan ya. Nah, data pasiennya sudah tersimpan ke sistem teman-teman. Ini kita tinggal tambah lagi misalnya nama pasien 00002. 0002. Nama pasiennya misalnya Wiro Rejo. Nah, jenis kelaminnya laki-laki, agamanya Islam, pekerjaannya petani. Nah, oke. Ya, Wirorjo apa petani ya? Ya kira-kira seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah berhasil. Jadi kuncinya adalah teman-teman membuat struktur database yang bagus. Kalau sudah bagus, ini mau diubah, edit pakai Escom ya boleh. Nah, misalnya ada gelarnya, tinggal diklik edit. Jadi di database itu akan ada 3 kegiatan ya, create, update, delete ya, dan read. Read ini bagian dari read ya. Read itu misalnya mencari dengan nama Rohmadi, ini hanya Rohmadi saja. Mencari dengan nama Wiro ada, Sri nggak ada, kosong ya. Ini read. Read. Create ya, create itu berarti yang insert, ini create. Read tadi, kemudian update, ini delete tinggal del. Nah, tinggal del begini, maka data akan hilang. Hasil database dari inputan ini sama dengan yang ada di Navigat teman-teman. Ini coba teman-teman Navigat, Anda lihat di sini tabelnya belum keluar ya tadi ya. Tabel apa tadi? Oh, ini tabelnya NIM. Double klik aja, klik. Nah, sudah masuk juga di tabel Navigat. Di tampilan Navigat juga sudah ada karena ini sudah terkoneksi dengan database MySQL yang ada di server saya. Ada di sini teman-teman. Jadi database-nya ada di sini. Cukup banyak ini database-nya ya. Ini saya buka menggunakan PHP My Admin ya bisa gitu ya. Di PHP My Admin seperti ini. Tadi apa? Passwordnya kuliah database dan passwordnya kuliah database. Go. Nah, kita lihat tabel pasien tadi yang kita buat sama persis. Hanya bedanya Anda nggak saya kasih akses masuk ke sini. Kenapa? Karena ini berbahaya gitu ya. Karena untuk end user tidak boleh masuk ke sini. Harusnya sih end user juga nggak boleh masuk ke database. Tapi untuk seorang programmer yang membuat aplikasi ya mereka harus langsung ke servernya teman-teman. Jadi sama ya tampilan baik di Navigat, di PHP My Admin atau di tampilan aplikasinya itu sama persis. Hanya mungkin tadi butuh proses apa? Konfigurasi file apa tadi? Nah, di sini konfigurasi file. Oke, ini sudah selesai sepertinya. Konfigurasi file config.php tadi ya. Oke, config.php. Ini sepertinya sudah selesai. Kuliah DB, ini juga kuliah DB ya tadi. Nah, ini kalau mau login kembali seperti ini bisa ke kanan bisa ke kiri ya, tergantung teman-teman tadi kursornya ada di mana. Kalau kursornya di kanan berarti koneksi FTP-nya ada di kanan. Nah, seperti ini. Nah, oke seperti ini. Oke, itu dulu demo saya. Mungkin ada pertanyaan agak teknis sekali ya memang. Memang kalau dari sisi teknis seperti ini ada sedikit hal-hal yang mungkin ada yang kurang dan seterusnya, tapi ini insya Allah bisa terpecahkan semuanya. Silakan kalau ada yang bertanya bisa disampaikan, atau kalau mau dicoba di laptop masing-masing tidak masalah, yang penting sudah ada XAMPP. Nah, XAMPP sebagai server, jadi di sini teman-teman nggak butuh XAMPP. Kenapa? Karena sudah punya servernya, sudah online ya. Jadi ini Anda akses file ini, mana aplikasi ini di handphone Anda sudah bisa jalan gitu ya. Kuliah db .stikesmbk.ac.id/nim gitu ya. Itu sudah bisa Anda akses di handphone teman-teman juga. Jadi tidak perlu XAMPP. Kenapa? Karena server sudah saya sediakan, database sudah saya sediakan. Teman-teman tinggal membuat struktur database. Nanti justru struktur database inilah yang menantang. Misalnya teman-teman besok menyelesaikan tugas ini.
bagaimana struktur tabel cara bayar pasien. Ini sudah saya sampaikan bahwa struktur datanya nanti berisi mengenai data cara bayar umum, BPJS, asuransi ya. Dan ada yang masuk pasien nanti cara bayarnya apa? Umum. Dan ini diberikan pada saat ini pendaftaran pasien. Pada saat pendaftaran pasien akan ditanyakan pakai cara bayarnya apa. Nah, itu kan pasti didata menggunakan formulir kan? Nah, formulir. Dalam hal ini teman-teman butuh menyimpan formulir, data formulir itu masuk ke database. Nah, berarti harus membuat tabel cara bayar. Tabel cara masuk sendiri, rujukan atau kasus polisi atau yang lainnya gitu ya. Cara keluar ada BLPL, ada atas permintaan sendiri, misalnya begitu, atau plus dan lain-lain itu bisa plus ya. Misalnya meninggal dan seterusnya dilengkapi nanti. Nah, pertanyaannya adalah struktur datanya bagaimana? Seperti tadi saya sampaikan di contoh tabel pasien itu saya hanya mencontohkan hanya 5 kolom. Nomor ID, nomor RM, nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan. 6 ya, hanya 6 kolom saja. Harusnya enggak 6 kolom, kadang-kadang ditanya pendidikannya apa gitu ya. Kemudian alamatnya di mana tadi belum ditanyakan. Nah, struktur data mestinya selengkap-lengkapnya. Struktur data pasien, struktur data registrasi dan seterusnya. Nah, jadi untuk membuat sebuah aplikasi database SIMRS itu butuh sebuah pemahaman mengenai data apa sih yang sebenarnya dicatat. Ya, data apa yang sebenarnya dicatat. Nah, yang dicatat itulah yang dimasukkan dalam struktur database. Nah, struktur database seperti ini. Ada kolom nomor RM, ada kolom nama pasien, jenis kelamin, agama, dan pekerjaan. Itu hanya 6. Sementara yang dicatat lebih dari itu, berarti butuh apa? Butuh diperbaiki struktur data seperti ini. Ya, mungkin seperti itu teman-teman. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Jika nanti ada kesulitan dalam menginstal aplikasi ini di FTP di server, silakan nanti bisa dikonsultasikan juga dengan saya. Saya berharap setiap mahasiswa punya aplikasi atau punya project ya, project ini ya, project SIMRS, project database, dan tidak hanya sekedar tahu tentang bagaimana membuat database, tapi juga aplikasinya pun sudah jadi dalam hitungan detik gitu ya. Mungkin itu. Silakan jika ada pertanyaan, saya buka pertanyaan. Jika tidak, video sudah saya rekam, nanti bisa diputar kembali hal-hal yang barangkali belum dipahami. Nah, saya ulangi. Jadi nanti teman-teman kalau menggunakan mengerjakan tabel-tabel tabel-tabel 6 ini, wah saya kan enaknya di offline dulu Pak, nanti setelah offline saya baru semuanya saya upload gitu. Oh, udah nggak masalah gitu ya. Jadi teman-teman prakteknya di pertemuan 12, file-file pertemuan 12 ini teman-teman download semuanya di offline, boleh ya, dikerjakan di offline dulu boleh. Nanti kalau sudah perfect, bagus, sudah work it ya, ada berjalan dengan baik, maka baru diupload, boleh gitu ya. Nah, caranya berarti kalau yang database itu nanti diekspor di bagian modul ekspornya ini. Nah, di bagian modul ekspor satu database boleh, atau kalau enggak di tabel-tabelnya saja. Kemudian kalau yang Navikat berarti tinggal diupload, tinggal digeser, tinggal di drag aja ya, tinggal di drag, upload ke NIM mana gitu ya. Oke. Jadi ini butuh ini ya, pemahaman betul mengenai di mana kemana gitu ya. Oke, ini saya ekspor dulu, execute dulu. Terus saya tadi punya database NIM pasien. Oke, saya start, close. Ya, udah selesai kan ini? Sudah selesai di query. Close. Di sini kalau kita lihat teman-teman, refresh. Nah, sudah ada kan? Nih, meskipun tadi awalnya sudah saya hapus loh, tapi kan saya sudah punya backup gitu ya. Sehingga teman-teman yang punya data-data lokal itu bisa di-execute ya menggunakan klik kanan di tabel, execute SQL dari backup file database atau tabel yang sudah dalam bentuk SQL seperti ini. Bentuk tabel SQL itu seperti ini ya tadi ya. Nih, ini SQL ya. Bentuknya apa? Kita buka Nah, bentuknya kayak gini.
Ini bentuk ekspor data MySQL yang sudah kita buka ya. Nah, ini jangan dikurangi, jangan ditambah gitu. Nanti kalau Anda kurangi, Anda tambah, nanti bisa error gitu ya. Jadi di sini tadi kan kita menciptakan tabel NIM underscore MS pasien, kemudian menambah data Rohmadi Eskom, Wiro Rejo dan seterusnya, itu otomatis akan terekspor dalam bentuk ini ya, tabel di database dengan nama NIM ya, sesuai ini keinginan tadi kita. Nah, seperti itu. Itu proses migrasi namanya ya sebenarnya. Proses migrasi dari mana? Data lokal ke internet, dari server satu ke server yang lain. Itu namanya migrasi data. Dan ini biasanya digunakan untuk ketika servernya rusak, harddisknya rusak, itu kita punya backup, berarti kita butuh migrasi ke server yang baru. Nah, contoh-contoh seperti ini, praktek-praktek database, migrasi database seperti ini juga sangat penting sekali jadi untuk pemahaman teman-teman. Oke, itu Mas. Jadi kalau di XAMP, teman-teman tinggal masukkan di htdocs, ini di copy paste ya, atau di ekstrak gitu. Tinggal nanti alamatnya localhost. Nah, aplikasi SIMRS di enter. Kalau ini nggak jalan, kenapa? Karena saya XAMP-nya nggak ada. Jadi teman-teman nggak butuh Navigat, nggak butuh Total Commander. Jadi Total Commander dan Navigat hanya untuk meremote ke server online. Ya, servernya ada di Singapura dan teman-teman nggak punya akses ke sana fisiknya ya, fisiknya kan nggak ada. Maka mau nggak mau harus pakai apa? Pakai remote gitu ya, pakai remote. Pakai remote-nya menggunakan Navigat untuk database dan Total Commander untuk transfer filenya. Tapi kalau teman-teman ngerjakannya di lokal, ya sudah tinggal begini, tinggal klik-klik buka, kan filenya ada di teman-teman sendiri gitu ya. Nah, silakan nanti dicoba di XAMP boleh, di lokal dulu. Kalau udah berhasil nanti tinggal di-upload ke server, nanti saya fasilitasi untuk pengecekan saya ya. Mungkin itu bisa dicoba dulu ya di lokal. Baik, seperti itu pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.